damai dan berkat. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita berkumpul untuk menjelajahi sebuah pertanyaan penting yang dihadapi banyak dari kita dalam hidup. Bagaimana kita tahu apakah keinginan yang kita miliki untuk seseorang benar-benar berasal dari Tuhan atau hanya produk dari keinginan pribadi kita? Ini bukan soal emosi yang sepintas lalu atau ketertarikan sementara. Ini adalah soal penegasan tentang mengenali tangan Tuhan yang membentuk hubungan dan koneksi kita dengan orang lain. Ketika Tuhan mengirim seseorang ke dalam hidupmu, itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Itu adalah bagian dari tujuan ilahinya untukmu. Jalan itu tidak selalu mudah, juga tidak selalu selaras dengan preferensi pribadimu. Namun hari ini, saya ingin membagikan 4 tanda yang tak terbantahkan untuk memandu kamu memahami apakah keinginanmu untuk seseorang benar-benar dari Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan seseorang dalam hidupmu, itu tidak pernah kebetulan. Itu tidak didasarkan pada kenyamanan saat itu atau kemudahan situasimu. Terlalu sering kita mencari hubungan atau koneksi yang hanya membuat hidup lebih mudah. Kita merindukan orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan segera kita atau memberikan kepuasan sementara. Tetapi ketika tangan Tuhan bekerja, penyelarasan ilahi lebih diutamakan daripada kenyamanan pribadi. Itu tidak pernah tentang apa yang paling mudah bagimu, tetapi selalu tentang apa yang terbaik bagimu sesuai dengan tujuannya. Tujuan Tuhan untuk hidupmu jauh lebih besar daripada apa yang kamu lihat saat ini. Visinya untukmu melampaui keadaanmu saat ini, menyentuh potensi dari siapa yang kamu ditakdirkan untuk menjadi. Jadi, ketika Dia membawa seseorang ke dalam hidupmu, itu bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek atau memperlancar perjalananmu. Itu untuk membentukmu, memurnikanmu, dan mempersiapkanmu untuk takdir yang telah Dia tetapkan bagimu. Seringkali, orang yang Tuhan kirim tidak akan membuat hidupmu lebih mudah seperti yang kamu harapkan. Bahkan, mereka mungkin menantangmu dengan cara yang membuatmu merasa tidak nyaman. Mereka bahkan mungkin mendorongmu untuk menghadapi bagian dari hidupmu yang lebih suka kamu abaikan. Tapi itulah keindahan penyelarasan ilahi. Itu tidak memanjakan keinginanmu untuk kenyamanan. Itu berusaha menyelaraskanmu dengan kehendak Tuhan. Dan terkadang, kehendak itu berarti bertumbuh melalui ketidaknyamanan. Pikirkan tentang kisah Joseph. Saudara-saudaranya melemparkannya ke dalam sumur, dan sumur itu membawanya pada serangkaian cobaan yang bisa saja menghancurkannya. Tetapi cobaan-cobaan itu bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkannya. Itu adalah cara Tuhan menyelaraskannya dengan rencananya yang lebih besar. Tantangan-tantangan itu, saat-saat yang tidak nyaman itu, adalah hal-hal yang memposisikan Joseph untuk naik ke kekuasaan dan memenuhi tujuannya. Apa yang tampak seperti kemunduran adalah batu loncatan menuju takdirnya. Jika Joseph memilih kenyamanan, jika dia menghindari kesulitan dan perjuangan, dia akan melewatkan penyelarasan yang sedang diatur oleh Tuhan sendiri. Ketika kamu memahami ini, kamu mulai melihat bahwa penyelarasan ilahi bukan tentang menemukan seseorang yang hanya nyaman atau praktis. Ini tentang menemukan seseorang yang menantangmu, membantumu bertumbuh, dan mendorongmu menuju tujuanmu. Jika kamu hanya mencari kemudahan dan kenyamanan, kamu mungkin akan mengabaikan atau menolak orang yang Tuhan kirim untuk membentuk hidupmu. Penyelarasan Tuhan mungkin tidak memuaskan keinginan sementaramu, tetapi selalu akan memenuhi tujuan abadimu. Inilah kunci untuk memahami hubungan yang benar-benar berasal dari Tuhan. Hubungan itu tidak pernah hanya tentang membuat hidupmu lebih nyaman. Hubungan itu selalu membawamu pada sesuatu yang lebih tinggi, lebih signifikan. Kamu mungkin menemukan dirimu dipanggil untuk melakukan hal-hal yang menguji iman, kesabaran, dan ketahananmu. Tetapi pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang memenuhi rencana yang Tuhan miliki untukmu dan orang-orang di sekitarmu. Penyelarasan Tuhan selalu tentang pertumbuhan, mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari pemahamanmu saat ini. Kamu akan dibentuk oleh orang ini, tidak hanya pada saat-saat yang nyaman, tetapi juga dalam saat-saat yang penuh tantangan. Ketika Tuhan mengirim seseorang ke dalam hidupmu,
Mereka mungkin menantang keyakinan, kebiasaan, dan bahkan hatimu. Tetapi melalui tantangan-tantangan ini, kamu menjadi orang yang Dia tetapkan untukmu. Penyelarasan ilahi. Dengan demikian, bukan tentang kemudahan perjalanan. Ini tentang pemenuhan tujuan akhir. Ketika kamu mempercayakan tangan Tuhan dalam hubunganmu, kamu akan melihat bahwa bahkan saat-saat yang tidak nyaman adalah bagian dari desainnya yang sempurna. Inilah kebenaran yang harus kita terima. Jika kamu berada dalam hubungan yang selaras dengan tujuan Tuhan untukmu, itu tidak akan selalu mudah, tetapi selalu akan membawa pada sesuatu yang lebih besar. Keinginan itu mungkin tidak masuk akal pada saat ini. Tetapi ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan melihat kebijaksanaan Tuhan dalam setiap langkah. Di saat-saat ketidaknyamanan itu, kamu akan menyadari bahwa Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih signifikan daripada yang pernah kamu bayangkan. Penyelarasan ilahinya bukan tentang kenyamanan hari ini, melainkan tentang kuasa hari esok. Jadi, ketika Tuhan menempatkan seseorang dalam hidupmu, percayalah bahwa itu bukan untuk membuat segalanya lebih mudah, melainkan untuk membuatmu lebih baik, lebih kuat, dan lebih selaras dengan kehendak-Nya untuk hidupmu. Ketika Tuhan terlibat dalam hubunganmu, salah satu tanda yang paling jelas adalah damai yang Dia berikan. Damai ini berbeda dari apapun yang dunia tawarkan. Ini tak tergoyahkan, stable, dan tak tergeser. Apapun keadaan di sekitarmu, ketika keinginanmu untuk seseorang berasal dari Tuhan, itu membawa damai yang mendalam yang menetap di dalam rohmu. Ini adalah damai yang tidak goyah ketika angin keraguan bertiup, ketika badai hidup mengamuk, atau ketika jalan di depan tampak tidak jelas, alih-alih merasa cemas, gelisah, atau tidak pasti. Kamu akan mengalami ketenangan yang hanya bisa datang dari Tuhan. Ini adalah kepastian yang diam-diam berkata, "Ini benar. Disinilah aku seharusnya berada." Renungkan sejenak. Ketika kita mengejar keinginan kita sendiri, kita sering terjebak dalam kekacauan emosional. Kita mempertanyakan, meragukan diri sendiri, dan bergumul di dalam hati. Satu saat kita merasa yakin. Saat berikutnya, keraguan menyelinap masuk. Emosi bisa berayun dengan liar, dan konflik batin membuat kita bingung. Kita terperangkap dalam perasaan kita sendiri. Tidak yakin, apakah kita benar-benar mengikuti kehendak Tuhan, atau hanya memuaskan keinginan kita sendiri, tetapi damai dari Tuhan, ketika Dia memimpin langkahmu, tidak akan pernah meninggalkanmu dalam kekacauan seperti itu. Damainya tidak berubah seiring perubahan keadaan atau suasana hati. Itu tidak bergantung pada bagaimana keadaan terlihat hari ini, atau bagaimana perasaanmu saat ini. Damainya tetap teguh. Ketika kamu tahu bahwa Tuhan telah membawa seseorang ke dalam hidupmu, kamu merasakan damai itu. Ini bukan hanya ketenangan yang lewat. Ini adalah damai yang tinggal bersamamu, jauh di dalam jiwamu. Kamu tidak perlu mempertanyakan apakah kamu membuat keputusan yang tepat atau apakah ini adalah jalan yang benar. Bahkan ketika tantangan muncul, bahkan ketika keadaan menjadi sulit, ada rasa percaya yang mendasar bahwa Tuhan memegang kendali. Kamu tidak memikul beban sendirian. Keinginan, hubungan, koneksi semuanya terasa seperti cocok dengan sempurna dalam gambaran besar yang telah Tuhan petakan untukmu. Damai ini, saudara-saudara, tidak mengabaikan tantangan atau berpura-pura semuanya sempurna. Sebaliknya, ini adalah kepastian bahwa apapun yang kamu hadapi, Tuhan ada di tengah-tengahnya, memimpin, membimbing, dan melindungi. Kamu tahu di dalam hati bahwa Dia bersamamu, dan pengetahuan itu memberimu damai yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Kamu mungkin menghadapi badai, saat-saat sulit, tetapi di tengah semuanya, kamu tetap tertambat. Damai ini adalah tanda kehadiran Tuhan. Ini adalah konfirmasi diam-diam bahwa apa yang kamu inginkan selaras dengan kehendak-Nya. Sebaliknya, ketika keinginan kita didorong oleh emosi atau agenda pribadi kita, damai sering kali absen. Kekacauan emosional mengambil alih, kita merasa gelisah, tidak pasti, dan penuh keraguan. Kita mempertanyakan,
Apakah kita membuat pilihan yang tepat? Bertanya-tanya, apakah kita harus tetap tinggal atau melanjutkan? Pikiran kita dipenuhi berbagai macam pikiran, menciptakan kekacauan di dalam diri kita. Kita terombang-ambing seperti ombak di laut, mencari damai yang terasa di luar jangkauan. Tetapi ketika Tuhan ada di dalamnya, damai tidak hilang di saat-saat sulit. Itu tetap ada. Itu menambatmu. Kamu mungkin tidak memiliki semua jawaban, atau tahu persis kemana perjalanan ini akan membawamu, tetapi kamu akan tahu bahwa kamu berjalan dalam arah Tuhan. Kepastian itu saja sudah membawa damai. Kamu akan menemukan bahwa alih-alih ditarik oleh setiap emosi atau faktor eksternal, kamu tertanam kuat dalam pengetahuan bahwa Tuhan punya rencana, dan Dia memimpinmu melalui itu. Damai ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu ciptakan sendiri. Itu tidak datang dari usahamu sendiri, atau dari mencoba mengendalikan keadaanmu. Itu hanya datang dari mempercayai pencipta damai. Ketika kamu menyerahkan keinginanmu dan percaya bahwa Tuhan sedang memimpinmu, damai itu menyelimutimu seperti pelukan hangat. Itulah damai yang mengkonfirmasi bahwa Tuhan sedang mengatur setiap langkah, bahkan ketika jalan di depan tidak jelas. Jadi, jika kamu mendapati dirimu terus-menerus bergumul, penuh dengan kebingungan dan keraguan, berhentilah sejenak dan renungkan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar mengikuti pimpinan Tuhan atau mengejar keinginanmu sendiri, didorong oleh emosi atau ketertarikan sementara. Damai Tuhan tidak akan pernah membawamu ke dalam kekacauan. Itu akan membawamu ke tempat istirahat, kepastian, dan kepercayaan. Bahkan di tengah ketidakpastian, ketika keinginanmu untuk seseorang berasal dari Tuhan, kamu akan mengalami damai yang tak tergoyahkan yang menjaga kamu tetap teguh. Apapun yang dunia lemparkan kepadamu, ketika Tuhan menempatkan seseorang dalam hidupmu, itu bukan untuk memenuhi keinginan pribadimu atau memenuhi kebutuhan manusiawimu. Itu untuk memperkuat imanmu dan membantumu bertumbuh dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Kita sering mendekati hubungan dengan harapan bahwa mereka akan memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan emosional, fisik, atau material. Kita mencari seseorang yang membuat kita merasa baik, aman, dan dicintai sesuai dengan harapan kita. Tetapi ketika keinginan untuk seseorang berasal dari Tuhan, tujuan utamanya bukan pemenuhan pribadi. Itu adalah pertumbuhan rohani. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, tahu bahwa pemenuhan sejati tidak datang dari memuaskan keinginan kita sendiri, melainkan dari menyelaraskan diri kita dengan tujuannya dan berjalan dalam ketaatan pada kehendak-Nya. Orang yang Tuhan bawa ke dalam hidupmu akan menantangmu. Mereka tidak selalu menjadi seperti yang kamu bayangkan atau pikir kamu inginkan. Bahkan, terkadang mereka bisa membuatmu merasa tidak nyaman. Tetapi justru dalam ketidaknyamanan ini imanmu akan diperluas. Mereka tidak akan hanya menegaskan keinginanmu atau memberikan apa yang kamu inginkan saat itu. Sebaliknya, mereka akan mendorongmu menuju takdirmu, menuju menjadi orang yang Tuhan ciptakan untukmu. Hubungan itu tidak akan berpusat pada bagaimana orang ini membuatmu merasa dalam jangka pendek, melainkan bagaimana mereka membantumu bertumbuh dalam hubunganmu dengan Tuhan. Kamu akan menemukan dirimu diuji dengan cara yang tidak kamu antisipasi. Mungkin orang ini akan menantang nilai-nilai atau keyakinanmu, mendorongmu untuk memeriksanya lebih dalam dan memurnikan pemahamanmu tentang kebenaran Tuhan. Mungkin mereka akan memanggilmu ke standar cinta, kesabaran, dan pengampunan yang lebih tinggi, mendesakmu untuk berjalan dengan cara yang mencerminkan karakter Tuhan. Melalui proses ini, imanmu akan semakin dalam, dan kepercayaanmu pada pimpinan Tuhan akan semakin kuat. Tuhan ingin melihatmu berkembang secara rohani, bukan hanya secara emosional atau material. Hubungan yang Dia kirim ke dalam hidupmu adalah alat untuk membawamu ke ketaatan dan kepercayaan yang lebih besar. Ketika kamu memandang seseorang melalui lensa iman, kamu mulai melihat melampaui permukaan. Kamu melihat peran mereka dalam hidupmu bukan hanya sebagai pendamping, melainkan sebagai sesama pelancong di perjalanan iman. Mereka ada di sana untuk membantumu menjadi orang yang Tuhan panggil,
bahkan jika itu berarti mendorongmu keluar dari zona nyaman dan menantang perspektifmu. Hubungan itu mungkin tidak masuk akal bagi pikiran alamimu. Kamu mungkin bertanya pada diri sendiri, mengapa orang ini? Mengapa sekarang? Tetapi justru di saat-saat ketidakpastian ini, Tuhan bekerja paling kuat. Dalam ketidaknyamanan, peregangan, dan pemurnian, imanmu bertumbuh. Kamu belajar untuk lebih bergantung pada Tuhan daripada sebelumnya. Kamu belajar untuk mempercayai waktunya, kebijaksanaannya, dan rencananya untuk hidupmu. Semakin kamu bersandar pada kehendak Tuhan, semakin kamu akan menyadari bahwa tujuan sejati dari setiap hubungan yang Dia bawa ke dalam hidupmu bukan untuk memenuhi keinginan segeramu, melainkan untuk membawamu ke dalam hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna dengan Dia. Keinginan untuk seseorang dari Tuhan akan membangkitkan sesuatu yang lebih besar daripada kebutuhan duniawi. Itu akan menyalakan kerinduan untuk iman yang lebih kuat, untuk perjalanan yang lebih dekat dengan Tuhan, dan untuk pemenuhan tujuannya dalam hidupmu. Itu akan menantangmu untuk bangkit di atas gangguan dunia dan fokus pada apa yang benar. Benar penting bertumbuh dalam iman dan memenuhi takdir yang Tuhan miliki untukmu. Ketika iman menjadi fokusmu, segalanya akan berada pada tempatnya. Seiring kamu bertumbuh secara rohani, kamu akan melihat janji-janji Tuhan digenapi, tidak hanya dalam hubunganmu dengan orang ini, tetapi di setiap area hidupmu. Perspektifmu akan bergeser dari mencari kepuasan pribadi ke mencari kehendak Tuhan. Kamu tidak akan lagi melihat hubungan sebagai alat semata untuk mencapai tujuan, melainkan sebagai penunjukan ilahi yang Tuhan gunakan untuk membentukmu, dan menarikmu lebih dekat ke hatinya. Dalam perjalanan iman ini, akan ada saat-saat keraguan, saat-saat ketika kamu mempertanyakan jalan yang kamu tempuh. Tetapi ingatlah, tujuan dari orang dalam hidupmu bukan untuk memberimu segala yang kamu pikir kamu butuhkan, melainkan untuk membantumu bertumbuh menjadi orang yang Tuhan panggil untukmu. Seiring imanmu diperkuat, pemahamanmu tentang kasih Tuhan dan tujuannya untukmu juga akan bertumbuh. Kamu akan mulai melihat hubungan bukan hanya sebagai koneksi emosional, melainkan sebagai peluang yang ditetapkan Tuhan untuk transformasi rohani. Dan di dalam itu, kamu akan menemukan pemenuhan yang selalu kamu cari. Karena pemenuhan terbesar datang dari berjalan dalam kepenuhan rencana Tuhan untuk hidupmu. Ketika Tuhan menempatkan seseorang dalam hidupmu, itu bukan peristiwa acak atau kecelakaan. Itu disengaja, bertujuan, dan diatur secara ilahi. Hubungan itu bukan hanya tentang emosi yang ditimbulkannya, atau kepuasan sementara yang mungkin dibawanya. Keinginan untuk seseorang yang berasal dari Tuhan selalu berakar pada tujuan. Kamu lihat, Tuhan adalah Tuhan yang bertujuan. Segala yang Dia lakukan dengan niat, dengan rencana yang melampaui pemahaman kita yang terbatas. Sifat manusia kita sering mencari hubungan atau koneksi yang membawa kepuasan segera, memberi makan ego, keinginan, atau emosi kita. Tetapi Tuhan, dalam kebijaksanaannya, tahu bahwa pemenuhan terbesar tidak datang dari kesenangan hidup yang fana, melainkan dari memenuhi tujuannya yang lebih besar dalam hidup kita. Ketika keinginan untuk seseorang berakar pada tujuan, itu mengalihkan fokus dari apa yang bisa kita dapatkan dari hubungan ke apa yang bisa kita berikan. Itu memindahkan kita dari pola pikir yang berpusat pada diri sendiri ke pola pikir pelayanan dan pengorbanan. Alih-alih mencari seseorang yang hanya memenuhi kebutuhan emosional kita atau memenuhi keinginan kita, kita mulai mencari seseorang yang membantu kita bertumbuh, menantang kita untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri, dan mendukung kita untuk mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita secara penuh. Hubungan itu menjadi tentang saling membantu bertumbuh dalam Kristus, melayani satu sama lain dalam kasih, dan memajukan kerajaan Tuhan bersama-sama. Ketika keinginan untuk seseorang berasal dari Tuhan, hubungan itu memiliki tujuan yang melampaui emosi sementara. Ini bukan tentang naik turunnya, gerakan romantis, atau momen kebahagiaan yang fana. Hal-hal itu indah, tetapi itu bukan fondasinya. Fondasinya lebih dalam dari itu.
Ini tentang memenuhi panggilan yang lebih tinggi, membangun sesuatu yang tahan uji waktu, sesuatu yang akan menghasilkan buah, tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Tujuan Tuhan dalam membawa seseorang ke dalam hidupmu adalah untuk membantu kalian berdua memenuhi rencananya, untuk hidup sesuai kehendaknya, dengan cara yang memuliakan Dia. Kalian tidak lagi hanya dua orang yang mencari kebersamaan. Kalian adalah dua orang dalam sebuah misi, dipanggil bersama untuk melayani tujuan yang lebih besar. Keinginan yang didorong oleh tujuan ini bukan tentang kenyamanan, juga bukan tentang membuat hidupmu lebih mudah. Ini sering akan meregangkanmu, menantangmu, dan membawamu ke tempat-tempat yang tidak pernah kamu duga. Ini akan membutuhkan pengorbanan, kesabaran, dan kesiapan untuk bertumbuh. Mungkin tidak selalu nyaman, tetapi selalu akan memuaskan, karena ketika kamu berjalan selaras dengan tujuan Tuhan, kamu berjalan dalam yang terbaik yang Dia miliki untuk hidupmu. Dan itu jauh lebih besar dari apapun yang bisa kamu bayangkan untuk dirimu sendiri. Ini adalah tujuan yang membawamu melampaui yang sementara, melampaui ketertarikan superficial, menuju sesuatu yang abadi dan mendalam. Hubungan yang Tuhan bawa dengan tujuan akan menantang karaktermu, memurnikan hatimu, dan memperdalam imanmu. Ini akan mendorongmu untuk menjadi orang yang Tuhan ciptakan untukmu, tidak hanya untuk hubungan itu, tetapi untuk panggilan dalam hidupmu. Di dunia di mana kepuasan instan adalah norma, jalan Tuhan berbeda. Dia memanggil kita untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tahan lama. Ketika keinginan kita untuk seseorang selaras dengan tujuannya, itu mengubah cara kita memandang hubungan, cara kita mendekati cinta, dan cara kita menjalani hidup kita. Tujuan di atas kesenangan ini adalah pola pikir yang mengubah segalanya. Ini mengalihkan fokus dari diri sendiri ke kebaikan yang lebih besar, rencana yang lebih besar, panggilan yang lebih tinggi yang Tuhan miliki untuk kedua individu. Ketika keinginan itu berasal dari Tuhan, hubungan itu menjadi alat, sarana untuk memajukan kerajaannya, memberi dampak pada kehidupan, melayani, dan mencerminkan kasih dan kasih karunia-Nya di dunia. Ini bukan lagi hanya tentang merasa baik, tetapi tentang melakukan kebaikan. Ini tentang menciptakan sesuatu yang tahan lama, bermakna, sesuatu yang selaras dengan rencana abadi Tuhan. Inilah mengapa kita harus berhati-hati untuk tidak mencampur adukan kesenangan yang fana dengan tujuan yang abadi. Kesenangan mungkin terasa enak untuk sesaat, tetapi itu memudar. Tujuan bertahan. Tujuan akan membawamu melalui ujian, kesulitan, dan tantangan yang datang dengan setiap hubungan. Ketika keinginanmu untuk seseorang didasarkan pada tujuan, kamu tidak hanya mencari seseorang yang akan membuatmu bahagia untuk sementara waktu. Kamu mencari seseorang yang akan berjalan di sampingmu dalam memenuhi rencana Tuhan yang lebih besar. Orang itu akan menjadi orang yang mendorongmu untuk bertumbuh, meregangkanmu, melangkah keluar dalam iman, dan terus mengejar kehendak Tuhan. Bahkan ketika itu sulit, ketika Tuhan membawa seseorang ke dalam hidupmu untuk tujuannya, itu akan menjadi hubungan yang tahan uji waktu. Itu tidak akan ditentukan oleh naik turunnya emosi, tetapi oleh komitmen yang teguh untuk memenuhi rencana Tuhan. Dan ketika kedua individu berakar dalam tujuan itu, hubungan itu akan menghasilkan banyak buah-buah yang akan memengaruhi tidak hanya hidupmu, tetapi kehidupan orang-orang di sekitarmu, dan bahkan generasi yang akan datang. Tujuan di atas kesenangan ini adalah panggilan untuk hidup demi sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ketika keinginanmu untuk seseorang dipandu oleh tujuan Tuhan, kamu tidak hanya mengejar perasaan yang fana, kamu mengejar panggilan ilahi, sebuah misi yang akan membawa pemenuhan tidak hanya dalam hidup ini, tetapi dalam kekekalan. Saudara-saudara, keinginan untuk seseorang dalam hidupmu harus berakar pada tujuan, bukan kesenangan. Ketika Tuhan membawa seseorang ke jalurmu, itu bukan untuk kepuasan sementara, tetapi untuk pemenuhan rencananya yang abadi. Ini bukan tentang apa yang bisa kamu dapatkan dari hubungan itu, tetapi tentang apa yang bisa kamu berikan. Bagaimana kamu bisa bertumbuh
dan bagaimana bersama-sama kalian bisa memajukan kerajaan Tuhan. Tujuan Tuhan selalu melampaui keinginan dan emosi kita yang fana. Ini menantang kita untuk bangkit di atas permukaan dan fokus pada panggilan yang lebih dalam, lebih bermakna yang Dia tempatkan dalam hidup kita. Jadi, saat kamu merenungkan hubunganmu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah mereka berakar pada tujuan? Apakah mereka membawamu lebih dekat pada kehendak Tuhan untuk hidupmu? Ketika keinginanmu untuk seseorang selaras dengan tujuannya, kamu akan mengalami damai, pemenuhan, dan pertumbuhan yang jauh melebihi apa yang bisa kamu bayangkan. Percayalah pada rencana Tuhan. Biarkan hubunganmu dipandu oleh tujuannya, dan saksikan bagaimana Dia mengubah tidak hanya hidupmu, tetapi kehidupan orang-orang di sekitarmu demi kemuliaan-Nya. Tetaplah fokus pada panggilan-Nya, tetaplah berkomitmen pada tujuannya, dan biarkan hubungan yang kamu bangun mencerminkan kasih-Nya, kasih karunia-Nya, dan rencana ilahi-Nya. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu akan sepadan. Karena itu, akan membawamu pada pemenuhan dari keinginan terbesar Tuhan untukmu. Semoga hati dan hidupmu dipenuhi dengan tujuan, sekarang dan selamanya.